Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Survei menunjukkan persaingan ketat elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 20 Oktober 2024 menyasar pada 1.000 responden yang dipilih secara acak. Dari 3 pasangan, persaingan paling ketat elektabilitasnya terjadi antara pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono. Sementara untuk elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana di bawah 4%. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebut jika merujuk pada hasil survei maka terbuka kemungkinan Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Untuk ada dinamika. Jadi setiap paslon ini punya kesempatan yang terutama paslon nomor 1 dan 3 ya. Itu kalau kita bisa lihat memang keduanya masih memiliki kans, terutama apalagi kalau kita lihat bahwa memang di Pilkada DKI itu kan dia harus 50% plus 1 ya. Jadi ada kemungkinan memang berjalan di 2 putaran. Dalam survei Litbang Kompas periode 20 hingga 25 Oktober 2024 dengan 800 responden, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono ada di angka 34,6%. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Wardana 3,3% dan untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno punya elektabilitas 38,3%. Dan untuk yang menjawab tidak tahu 23,8%. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespons survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitasnya 34,6%. Ridwan Kamil menyebut tak terlalu memusingkan hasil survei. Ridwan Kamil menanggapi santai hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kader parpol mengusungnya yang justru memilih pesaingnya. Menurut Ridwan Kamil, hasil survei apapun akan menjadi bahan evaluasi. Tidak ada namanya jaminan 100% akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Itu aja jawaban saya. Ya, karena tiap survei beda-beda. Di Kompas undecided-nya 25% kalau nggak salah ya. Di yang lain cuma 4% coba. Jadi susah membacanya ya. Makanya saya bilang saya nggak bisa merespon terlalu detail. Yang penting bagi kami survei itu menjadi evaluasi itu aja. Dan untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei. Dharma mengaku tetap akan bekerja menyerap aspirasi warga sebab menurutnya penentuan bukan pada hasil survei melainkan hasil suara pemilih pada tanggal 27 November. Selalu ditakut-takuti dan datanya selalu dimulai. Saya hanya ingin berusaha bekerja semaksimal mungkin dan hasilnya bukan ditentukan oleh lembaga survei tetapi ditentukan oleh pilihan hati rakyat yang merasakan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya itu akan dapat melindungi masa depan rakyat supaya ekonominya bisa naik pulih ke level layak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meminta tim pemenangan tidak cepat berpuas diri dengan hasil survei Litbang Kompas. Pramono mengaku hasil survei menunjukkan bahwa timnya sudah berada di jalur yang tepat dan akan tetap berjuang hingga akhir masa kampanye Pilkada Jakarta usai. Tidak akan merubah apapun yang akan saya lakukan, saya tetap fight. Saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Karena saya tahu ini masih 22 hari, sehingga apapun masih bisa terjadi. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Untuk membahas mengenai hasil survei Litbang Kompas soal elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Pilkada Jakarta, kita akan membahasnya malam hari ini dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, juru bicara tim Ridwan Kamil Suswono, ada
Muhammad Fatul Bahri, ada juga juru bicara tim Dharma Pongrekun Kunwardana Iksan Tualeka, dan juru bicara tim Pramono Anung Rano Karno, Aris Setiawan. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam, Audrey. Ya, saya mau ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, sebenarnya kenapa nih dari 3 pasangan calon ini belum ada yang menyentuh angka maksimal nih untuk tingkat elektabilitasnya menurut Litbang Kompas? Ya, ini survei pertama memang setelah penetapan pasangan calon ya. Kompas pernah survei jauh sebelum penetapan pasangan calon. Tentu 2 survei itu tidak bisa kita bandingkan. Kita melihat survei yang Oktober ini memang kelihatan begitu ketat antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 gitu ya. Selisihnya bahkan hampir mepet dengan sampling error kita. Karena itu tidak bisa kita menyimpulkan siapa yang unggul pada saat survei ini, tapi yang jelas 2 pasangan calon ini memang memiliki peluang yang relatif sama gitu ya. Karena itu bersaing ketat gitu ya. Kalau dalam laporan Kompas hari ini kita sajikan memang potret ketika survei ini dilakukan ada 2 pasangan calon yang sangat-sangat mendapatkan antusiasme yang tinggi dari pemilih di Jakarta. Kelihatan dengan mepetnya suara antara keduanya yang 3-4% selisihnya. Nah ini bisa saja memproyeksikan apakah Pilkada Jakarta itu akan terjadi 1 putaran atau peluangnya justru lebih tinggi menjadi 2 putaran. Tentu tergantung Ini faktor 3 paling pekan apa ke yang depan. memperkuat nih untuk 1 atau 2 putarannya, Mas Yohan, di sisa waktu yang ada? Kalau kita lihat potensi penambahan elektoral ya dengan mempertimbangkan sampling error, ini potensi suara yang akan terjadi nanti sekitar 46-51-53%. Jadi itu rentang elektoral kalau kita baca berdasarkan survei Oktober ini. Artinya peluang 1 putaran itu memang ada, tapi sebenarnya tidak sebesar peluang 2 putaran. Kalau kita lihat rentang margin dari sampling error kita dalam konteks elektabilitas hari ini, hasil Oktober ini. Jadi memang Grace, Jakarta ini kan unik karena aturannya berbeda dengan pilkada-pilkada kabupaten yang lain. Ada variabel elektoral yang 50% per 1 yang mau tidak mau ini menjadi tantangan bagi ketiga pasangan calon. Apakah memungkinkan Jakarta 1 putaran atau 2 putaran, bergantung 3 pekan ke depan gitu ya. Nah, kalau gitu saya mau ke Mas Fatul dulu deh kalau gitu. Mas Fatul, dengan tadi bisa 1 putaran, jangan-jangan bisa juga 2 putaran. Nah, apakah dari tim RK Suswono ini juga sudah mempersiapkan kalau misalnya terjadi 2 putaran? Ya, sebelumnya terima kasih banyak. Ini Kompas sudah merilis hasil risetnya ya dengan Litbang Kompas, dan juga kita ya alhamdulillah dalam berbagai aspek mau naik mau turun tuh harus disyukuri, karena kalau naik jangan besar kepala, kalau turun juga jangan berkecil hati, terus berjuang gitu ya. Dan ini potret yang cukup menarik karena juga selain memang Kompas ada juga kan di periode yang sama ini juga dirilis posisi kita juga sebaliknya malah unggul gitu oleh survei Parameter Politik Indonesia di rentang waktu yang sama tanggal 21 sampai 25 Oktober. Jadi tentu ini kita amati terus, apalagi survei Kompas biasanya juga banyak sekali detail-detail yang bisa menjadi masukan buat kami. Lepas dari itu tentu yang tadi ditanyakan kita tentu menyiapkan segala kemungkinan ya. Dan yang utama ya pastinya semua calon dan kita pun juga pasangan Ridwan Kamil Suswono ya ingin mendorong bahwa kemenangan kita kemenangan 1 putaran dengan apa yang kita lakukan. Mas Fatul, sebenarnya dari evaluasi yang ada yang singkat ini ya, kita merujuk saja pada hasilnya dari Litbang Kompas. Sebenarnya evaluasi terbesarnya apa nih? Di mana? Apakah karena gerak dari mesin parpol ini kurang berjalan maksimal? Ya, kalau evaluasi tentu kita jadikan pertimbangan internal ya. Tentu itu kalau kita buka ya kelihatan semua dong. Ya karena kan kita membahas strategi tentu ya tidak terbuka untuk publik. Ya, tapi yang kita lakukan tentu ya kita optimalkan semuanya, mesin partai, mesin relawan, komunitas, berbagai jejaring, bahkan mungkin kemarin yang dianggap sensitif pun juga ternyata jadi pembahasan publik ya ketika Pak Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Prabowo misalnya. Ya padahal itu konteks politik biasa karena Pak Prabowo juga kan ketua umum Partai Gerindra. Ya pasti dukungan politik, dukungan untuk Pilkada Jakarta ya pasti disampaikan ke Ridwan Kamil, bahkan dia kan udah tanda tangan sebelumnya. Ini hal yang umum sebetulnya. Tapi ya ini hal-hal yang coba kita lakukan
yang paling utama tentu ke grassroots Oke. masyarakat, karena disitulah basis real Oke. dalam hitungan yang kita lakukan untuk Ya. melakukan perjuangan di pilkada ini. Nah, kalau dari pasangan Dharma Pungrekun Wardana nih, Bang Ihsan, apa catatannya nih? Karena 3,3% nih ternyata nih elektabilitasnya. Ya, pertama kita mengapresiasi ya hasil survei dari Litbang Kompas, karena bagaimanapun publik menanti hasil dari lembaga survei yang tidak punya afiliasi dengan dengan kandidat atau dengan kontestan. Jadi memang sudah di-declare juga sama Kompas, ini benar-benar dibiayai sendiri oleh Kompas, jadi biasanya jauh lebih objektif atau otentik begitu. Yang kedua, kami juga melihat respon bagaimana tadi RK dan kemudian Mas Pram ya, sama-sama Mas Pram bilang tidak peduli dengan hasilnya, Mas RK juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini masih ada waktu 25 hari lagi. Lalu kemudian kalau kita lihat undecided voter dari hasil survei ini juga cukup tinggi. Kami tetap mau menjaga optimisme walaupun sebenarnya ini juga jadi catatan atau evaluasi karena memang kami dengan logistik yang terbatas tentu juga mempunyai kendala dalam banyak hal, tapi kami berharap bahwa di 25 hari sisa ini dengan intensitas pasangan untuk turun ke bawah dan kemudian juga dengan ada banyak lagi platform media termasuk media televisi dalam mempublikasikan gagasan. Artinya masih terbuka peluang ya untuk mengejar ketertinggalan dari dua paslon lainnya begitu ya, Bang Ihsan ya? Kami yakin dan kalaupun akhirnya 2 putaran pun dan misalnya pasangan kami tidak melangkah jauh sampai ke 2 putaran, kami tentu akan juga seksi dalam hal untuk diperebutkan oleh masing-masing pasangan yang kemudian nantinya akan lolos begitu. Oke, kalau dari Bang Mas Aris sendiri, tadi kan Pak Mas Pram ini bilang ya di awalnya tidak dijagokan tapi kemudian untuk sementara unggul. Nah ini berbesar hati atau justru juga was-was nih karena kan perbandingan sedikit sekali nih dengan paslon nomor urut 1, Mas Aris. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa kami menghargai setiap lembaga survei yang menyelenggarakan survei opini publik terutama terkait dengan elektabilitas kandidat di Pilkada Jakarta. Memang tadi disampaikan Mas Pram, betul hasil ini sebenarnya adalah hasil yang luar biasa karena memang ada peningkatan elektabilitas yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Dul ya. Kalau di bulan lalu itu di beberapa lembaga survei yaitu kita hanya ada di angka 20-an%, saat ini kita sudah bahkan leading ya, sudah cross. Bahkan kalau kita berkaca dari awal September misalnya itu elektabilitas Kang Emil kan di atas 50%, bahkan ada yang 58% di LSI waktu itu. Kemudian memang terjun sangat jauh di bulan Oktober ya, itu menjadi 37 dan kami leading 41%. Sempat ada data yang berbeda di periode yang sama waktu itu dari poll tracking di mana 51% Kang Emil dan kita hanya 36%, tetapi tadi malam Persepi sudah menyatakan bahwa data dari poll tracking tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hari ini poll tracking juga sudah keluar dari Persepi. Artinya memang baik LSI yang sudah diverifikasi dan sudah diinvestigasi datanya betul, angkanya ini mirip-mirip dengan Litbang Kompas. Kemudian ada juga LSI Deni JA juga angkanya mirip-mirip di angka seperti itu. Artinya apa? Ada kontras yang cukup jauh antara kenaikan elektabilitas dari pasangan nomor 3 dan penurunan yang lumayan sangat dalam dari pasangan nomor 1. Tetapi Mas Pram tadi juga sampaikan ini tidak bisa dijadikan sebagai alat pemuas ya, tetapi kita akan menjadi semakin bersemangat. Karena apa? Memang ini hasil kerja keras dari seluruh tim, dari seluruh masyarakat Jakarta. Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat sampai suaranya habis. Mas Aris, kita ini bapak-bapak kita juga lihat ya kita bedah satu-satu ya, Mas Johan. Ini kita berdasarkan yang pertama dulu ya. Untuk generasi yang Z ini di bawah 28 tahun memilih 40,6% memilih Ridwan Kamil Suswono, kemudian 4,2% memilih Dharma Pungrekun dan 31,3% responden memilih Pramono Rano. Sementara sisanya tidak tahu. Jadi intinya yang mau disampaikan adalah generasi anak-anak muda ini lebih memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara untuk yang Y kemudian juga kita lihat ini
berusia 28 hingga 35 tahun, 40 sekian persen ini memilih Ridwan Kamil lebih tinggi, kemudian juga sisanya Pramono Anung, Rano Karno 36, dan sisanya lagi 2,7. Sementara untuk yang baby boomers dan lainnya ini lebih banyak memilih cenderung ke paslon nomor urut 3. Sebenarnya kenapa ini pembedanya? Apakah karena memang mengenalkan media sosial di publik yang luas makanya memilih yang paslon seperti RK ini yang lebih muda usianya, Mas Yohan? Ya, memang ada pola ya, semakin tua usia responden itu memang cenderung memilih ke Pram Rano. Sementara semakin muda kelompok usia responden itu lebih dekat pilihannya kepada nomor urut 1 RK Suswono. Itu benar tadi Audrey soal relasi dari mana Anda tahu RK, dari mana Anda tahu Pramono misalnya ya, dalam konteks persaingan dua paslon 1 dan 3 ini. Pramono RK memang lebih banyak dikenal melalui media sosial, meskipun Pram juga, tapi angka pengenalan terhadap RK itu jauh lebih tinggi di media sosial dibandingkan Pram. Jadi ini kelihatan memang generasi-generasi yang lebih muda, pemilih, kategori pemilih yang usianya relatif lebih muda, termasuk yang paling muda Gen Z, di bawah 28 tahun ini memang penggunaan media sosialnya lebih tinggi intensitasnya dan memang lebih dekat pilihan-pilihan itu pada RK. Kita tahu RK. Tapi kalau untuk pemilih Jakarta sendiri, Mas Yohan, kalau untuk pemilih Jakarta lebih banyak yang mana usianya atau generasinya? Sebenarnya proporsi nasional itu kan 50 sampai 60% ini pemilih muda ya, mula dan muda proporsinya sama, tidak jauh berbeda. Tapi kalau kita berarti Y dan Z kita cross analisis cross tabulasi dengan pilihan calon gubernur, memang polanya kelihatan semakin tua usia responden memang cenderung ke Mas Pram, semakin muda usia responden cenderung ke RK. Tapi distribusinya relatif masing-masing pasangan calon ini ya punya pemilih dari 4 kategori generasi tadi, Audrey. Tidak bisa kemudian ngumpul salah satu ke RK, ngumpul salah satu ke Pram misalnya. Kalau gitu sekarang saya mau nanya ke Mas Aris. Mas Aris, kalau dari data yang kita belah tadi dari Litbang Kompas ya, justru yang PR-nya adalah menaikkan untuk generasi Z dan juga Y yang merupakan mayoritas nih pemilih. Nah, ini mesin kerjanya seperti apa nih dengan menaikkan anak-anak muda untuk lebih paham lagi untuk memilih Pramono Rano? Karena ini berbanding terbalik ya, lebih banyak yang memilih RK dan Suswono. Ya, kalau kita sampaikan perkembangan data survei terkait dengan pemilih muda itu juga cukup baik ya, karena sebelumnya malah lebih sedikit yang memilih Mas Pram dan Bang Dul ya di kalangan Gen Z dan generasi milenial. Itu proporsinya di Jakarta sekitar 48%. Ya, tetapi kesini semakin hari ini semakin Gen Z dan generasi milenial mengenal Mas Pram dan Bang Dul, semakin mencintai mereka dan semakin ingin memilih Mas Pram dan Bang Dul karena program-programnya dianggap program yang realistis, program yang benar-benar bisa bermanfaat bagi generasi Z dan generasi milenial. Karena apa? Generasi Z misalnya ingin lapangan pekerjaan, generasi Z ingin akses mencari kerja, kemudian kemana-mana tidak macet. Ini dan Gen Z tidak suka yang hanya berimajinasi-imajinasi, itu sudah terbaca. Maka memang ada kenaikan. Kalau misalnya dibanding Kang Emil itu memang pengenalannya lebih tinggi Kang Emil, itu sangat wajar. Kita lihat dari jumlah followernya dan Kang Emil sudah lama bermain media sosial. Kalau gitu saya mau tanya ke Mas Fatul kalau gitu ya. Terus meningkatkan dan hari ini terbukti semakin hari semakin banyak pemilih Gen Z dan milenial yang semakin mengenal Mas Pram dan Bang Dul, semakin ingin memilih. Jadi tingkat pengenalannya dan ini sudah kita lakukan secara maksimal dan saya yakin nanti pada hari H pemilihan minimal sama dan akan unggul kita di generasi milenial dan generasi Z. Nah, untuk paslon nomor urut 1 nih, ini kan kebanyakan yang menggunakan media sosial memilih pasangan paslon nomor urut 1 ya, Mas Fatul. Nah, tapi sebaliknya nih, lebih tinggi untuk atau lebih kurang ketika pada saat yang baby boomers. Nah, ini sebenarnya catatannya bagaimana? Apakah karena memang konsentrasi Kang Emil dan juga Pak Suswono ini lebih banyak menyasar ke medsos anak-anak muda gitu? Ya, berarti yang jelas salah satu program yang disampaikan juga terkait ya, karena sangat relate sekali dengan anak muda tadi. Jadi konteks tadi imajinasi salah betul tuh, mungkin Anda yang berimajinasi, tapi misalnya tentang hunian misalnya, itu luar biasa, sangat dibutuhkan oleh anak muda zaman sekarang. Dan apa yang disampaikan Kang Emil juga bukan satu hal yang baru, karena di Jakarta pun juga hunian di atas
stasiun sudah ada dibuat oleh PT KAI. Ini kan mau dibangun di atas pasar, di beberapa tempat yang lain, dan itu sangat relate dengan anak muda zaman sekarang, Gen Z, yang sulit untuk mendapatkan tempat tinggal dan sebagainya. Ataupun juga program-program yang lain, misalnya salah satunya tentang kesehatan mental. Ini kan salah satu yang menjadi tantangan anak Gen Z zaman sekarang gitu. Jadi apa yang disampaikan justru sangat terkait. Nah, konteks misalnya penggunaan medsos, kalau itu dijadikan perbandingan, mungkin kalau saya melihat sebetulnya dalam evaluasi kita pun juga tidak terlalu banyak medsos yang coba kita lihat ya. Misalnya Kang Emil saja, kalau Anda lihat dengan jumlah followers yang terbanyak, salah satunya politisi yang paling banyak jumlah followers. Jadi artinya memang lebih fokus kepada generasi anak-anak muda untuk menyasar medsos nih kampanyenya? Ya, tadi saya mau bilang belum selesai tuh. Jadi salah satu medsos yang paling tidak aktif mungkin medsosnya Kang Emil, tuh salah satu di antara calon yang lain ya. Ini kan bukan hanya konteks medsos berarti, tapi memang jangkauan publik mencerna program ataupun juga bagaimana kita turun ke lapangan, dan itu akhirnya dibaca oleh publik dan mudah-mudahan menjadi gambaran gitu. Medsosnya mudah-mudahan ke depan dimainkan pun juga akan menjadi peningkatan suara mudah-mudahan. Oke, nah kalau catatan dari paslon nomor urut 2 ini tadi di Litbang Kompas menjelaskan bahwa untuk generasi usia yang sudah lanjut gitu ya, ternyata sama sekali 0% nih tidak mengenal pasangan Dharma Pongrenkun Wardana nih. Mas tentu saja hasil survei dari Litbang Kompas ini juga akan jadi masukan bagi kita untuk melakukan evaluasi ke dalam. Memang ya seperti saya sampaikan sebelumnya, dengan logistik yang terbatas, ada banyak hal yang menjadi kendala kita saat sosialisasi. Tapi dengan adanya hasil survei ini tentu exposure atau penggunaan media sosial akan makin kita genjot juga. Kita berharap bahwa undecided voter yang cukup besar di pilkada kali ini itu bisa kita persuasi, dan harapannya kita akan tetap kompetitif sampai nanti di hari pemilihan tanggal 27 November nanti. Mas Yohan, tersisa beberapa minggu lagi. Sebenarnya apa faktor penentu untuk melihat karakter dari warga Jakarta yang bisa berubah-ubah, yang tidak yang kemudian juga tidak tergantung dengan keterpilihan anggota keluarganya untuk memilih satu paslon begitu. Sebenarnya apa komponen atau faktor yang paling kuat ini untuk menentukan nanti 1 putaran, 2 putaran, dan siapa yang menang? Ya, kalau dilihat dari alasan undecided voter kenapa belum menentukan pilihan, salah satunya adalah secara umum sebenarnya wait and see ya, menunggu gitu ya, melihat sejauh mana di waktu-waktu tersisa, terutama kan ada momentum kampanye, itu ada momentum debat gitu ya. Jadi memang referensi memastikan atau mengumpulkan banyak referensi tentang ketiga pasangan calon ini menjadi salah satu alasan undecided voter belum menentukan pilihan. Tapi yang jelas sebenarnya dengan waktu yang tersisa tentu ketiga pasangan calon mestinya memang harus banyak turun ke lapangan. Tidak saja untuk meningkatkan popularity, karena dengan popularity yang meningkat itu bisa potensial diikuti dengan likability, orang makin suka pada akhirnya juga berpotensi akan memilih. Tapi tidak cukup dengan seperti itu. Exposure program-program, saya pikir Jakarta ini kan kalau kita belajar fenomena 2017, bagaimana perdebatan antara OKOC, perdebatan GP 0%, saya pikir hal itu juga bisa terbuka ruang itu tentang perdebatan ini. Kalau parpol, singkat, parpol menentukan? Ya, saya pikir tidak menjadi variabel utama ya, kalau kita lihat pilihan orang terhadap sosok, baik itu di pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, itu kekuatan sosok yang cukup dominan. Partai politik tidak menjadi variabel utama, tapi bukan berarti tidak penting gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kekuatan sosok yang lebih bermain, karena sisi emosi pemilih yang akan dimainkan ketika dia akan membandingkan antara ketiga pasangan calon ini, sosoknya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa gitu ya. Meskipun variabel partai juga tetap punya kontribusi gitu. Nah, ada 3 sorotan setidaknya yang membuat pekerjaan lebih berat lagi harus dijunjung oleh ketiga pasangan calon dan juga tim suksesnya. Ada di debat terakhir, debat ketiga, kemudian juga program-program kerja, dan yang terakhir adalah untuk menyasar partai politik yang ternyata ini juga berpengaruh juga untuk kemenangan pasangan calon di Pilkada Jakarta. Terima kasih Mas Yohan untuk ulasannya, Mas Fatul terima kasih, Mas Bang Iksan dan juga Mas Aris terima kasih. Selamat malam.